Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dari Prodi Teknik Komputer Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal UTS dari mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Langsung saja kita mulai dari yang nomor pertama, yaitu buatlah sebuah program Python yang terdiri dari kelas buku. Kelas ini memiliki atribut berikut, yaitu pertama judul untuk menyimpan judul buku, kedua penulis untuk menyimpan nama penulis buku, dan yang ketiga tahun untuk menyimpan tahun terbit buku. Tambahkan metode deskripsi buku yang akan menampilkan informasi lengkap tentang buku tersebut. Buatlah dua objek dari kelas buku dan tampilkan deskripsi buku. Masing-masing menggunakan metode deskripsi buku. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita membuat kelas buku terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat konstruktor yang berisi judul, penulis, dan tahun. Selanjutnya kita menambahkan atribut judul, self, kita menambahkan atribut penulis, dan yang terakhir kita tambahkan atribut tahun. Selanjutnya kita mendefinisikan metode deskripsi buku untuk membuat deskripsi buku. Tuh, deskripsi self, lalu kita ketik print judul buku untuk menampilkan judul buku. Oke, kita print penulis untuk menampilkan nama penulis. Yang terakhir kita print tahun terbit untuk menampilkan tahun terbit buku. Selanjutnya kita membuat dua objek dari kelas buku. Misal kita mempunyai buku 1 sama dengan buku misal kita kasih nama Laskar Pelangi. Kita kasih nama penulisnya misal Andrea Hirata dengan menampilkan tahun terbitnya itu 2005. Kita buat lagi misal buku 2. Misal kita buat judul Bumi Manusia dengan penulis Pramodya Ananta Tur yang rilis pada 1980. Selanjutnya kita tinggal menampilkan deskripsi masing-masing setiap buku dengan mengetik deskripsi buku. Misal kita buku 1, kita ketik dengan yang sama, misal buku 2. Langsung kita coba. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 2, yaitu soalnya buatlah sebuah kelas induk bernama kendaraan yang memiliki atribut sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis kendaraan yang menyimpan jenis kendaraan misal mobil, motor, atau yang lain-lain. Yang kedua adalah kecepatan, menyimpan kecepatan maksimum kendaraan dalam kilometer per jam.
Kelas ini juga memiliki metode deskripsi kendaraan yang menampilkan informasi jenis dalam kecepatan kendaraan. Kemudian buatlah kelas turunan mobil yang mewarisi kelas kendaraan dengan atribut tambahan, yaitu kapasitas penumpang, penyimpan kapasitas penumpang maksimum. Buat objek dari kelas mobil dan tampilkan deskripsinya dengan memanggil metode deskripsi kendaraan. Langsung saja kita buat. Yang pertama kita buat yaitu kelas kendaraan terlebih dahulu. Kita buat konstruktornya. Yaitu jenis kendaraan dan kecepatan. Selanjutnya kita mendefinisikan metode deskripsi kendaraan untuk membuat deskripsi kendaraan. Itu deskrip. Yang pertama kita menampilkan jenis kendaraan. Selanjutnya untuk menampilkan kecepatan. Selanjutnya kita buat kelas turunan, yaitu kelas mobil yang mewarisi kelas kendaraan. Kita buat konstruktornya. Kita mendefinisikan konstruktor kelas mobil dengan parameter yaitu jenis kendaraan, kecepatan, dan kapasitas penumpang. Selanjutnya, kita memanggil konstruktor kelas induk dengan parameter jenis kendaraan dan kecepatan. Selanjutnya, kita memanggil atribut kapasitas penumpang ke kelas mobil. Selanjutnya, kita mendefinisikan metode deskripsi kendaraan untuk membuat deskripsi kendaraan. Selanjutnya, kita membuat objek mobil. Misal kita mempunyai mobil 1. Misal maksimum kecepatannya 200 dan maksimal penumpangnya 7. Langsung kita tampilkan deskripsi mobilnya dengan cara mengetik mobil 1 di sini langsung ada. Selanjutnya kita cek apakah kodenya benar. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 3, yaitu buat sebuah kelas abstrak hewan yang memiliki metode abstrak bergerak, lalu buat dua kelas konkret ikan dan burung yang mengimplementasikan metode bergerak dengan cara yang berbeda. Pada kelas ikan, metode bergerak menampilkan ikan berenang di air, dan pada kelas burung, metode bergerak menampilkan burung terbang di udara. Buatlah sebuah daftar yang berisi objek dari kedua kelas ikan dan burung, gunakan perulangan untuk memanggil metode bergerak dari setiap objek, dan tampilkan cara bergerak masing-masing hewan dengan menggunakan polimorfisme. Langsung saja kita buat. Yang pertama kita impor kelas ABC dan abstract method. Untuk membuat kelas abstrak. Selanjutnya kita buat kelas hewan yang mewarisi kelas ABC. Kita tandai sebagai metode abstrak.
Kita mendefinisikan metode bergerak. Selanjutnya kita ketik pass. Metode ini akan diimplementasikan oleh kelas turun. Selanjutnya kita buat kelas ikan yang mewarisi kelas hewan. Kita definisikan metode bergeraknya, lalu menampilkan bahwa ikan berenang di air. Selanjutnya kita buat kelas burung yang juga mewarisi kelas hewan. Kita definisikan cara bergeraknya dan kita tampilkan burung terbang di udara. Selanjutnya kita membuat daftar hewan yang berisi objek dari kelas ikan dan burung. Selanjutnya kita menggunakan pengulangan untuk memanggil metode bergerak pada objek for, hewan, in. Kita ketik hewan untuk memanggil metode bergerak pada hewan. Langsung saja kita cek. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ikan berenang di air dan burung terbang di udara. Selanjutnya kita kerjakan nomor 4. Buat sebuah kelas mesin yang memiliki atribut. Yang pertama yaitu tipe mesin yang menyimpan tipe mesin, contoh diesel atau bensin. Yang kedua daya yang menyimpan daya mesin dalam skala HP atau horsepower. Kemudian buat kelas kendaraan yang memiliki komposisi berupa objek mesin. Kelas kendaraan harus memiliki atribut tambahan seperti merek yang menyimpan merek kendaraan, model yang menyimpan model kendaraan. Tambahkan metode tampilkan info kendaraan di kelas kendaraan yang menampilkan semua informasi kendaraan termasuk informasi tentang mesin, tipe, dan daya mesin. Buat objek kendaraan dan pastikan informasi mesinnya diakses melalui komposisi dan bukan pewarisan langsung. Langsung saja kita buat. Yang pertama kita buat kelas mesin terlebih dahulu. Kita buat konstruktornya yang berisi tipe mesin dan daya. Kita menambahkan atribut tipe mesin. Selanjutnya kita tambahkan atribut daya. Selanjutnya kita mendefinisikan deskripsi mesin. Untuk membuat deskripsi mesin, def kita menampilkan pesan deskripsi mesin, lalu print tipe mesin untuk menampilkan tipe mesin. Selanjutnya kita ketik print daya untuk menampilkan daya. Selanjutnya kita buat kelas kendaraan. Kita buat konstruktornya dengan parameter merek, model dan tipe mesin, dan juga daya. Selanjutnya kita menambahkan atribut merek dalam kelas kendaraan. Selanjutnya kita menambahkan atribut model dalam kelas kendaraan. Dan selanjutnya kita membuat komposisi objek mesin menjadi atribut dari kendaraan. Selanjutnya kita buat definisi metode untuk menampilkan info kendaraan. Lalu print informasi kendaraan untuk menampilkan pesan informasi kendaraan. Selanjutnya print merek kendaraan untuk menampilkan merek kendaraan. Selanjutnya print model kendaraan untuk menampilkan model kendaraan.
Lalu kita ketik self mesin deskripsi mesin untuk mengakses informasi mesin melalui komposisi. Terakhir, kita membuat objek kendaraan dan menambahkan informasinya. Misal kendaraan 1, misal kita punya merek Toyota dengan model Xenix dengan mesin hybrid, lalu horsepower-nya misal 138 HP. Lalu kita tampilkan dengan mengetik info kendaraan. Selanjutnya kita cek apakah kodenya sudah betul. Nah, akan muncul seperti ini: informasi kendaraan, merek Toyota Xenix, mesinnya hybrid, dan dayanya 138 HP. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 5, yaitu buat kelas induk pegawai yang memiliki metode abstrak kerja. Kelas ini diimplementasikan oleh dua turunan, yaitu yang pertama programmer dengan implementasi kerja yang menampilkan programmer menulis kode. Yang kedua, desainer dengan implementasi kerja yang menampilkan desainer sedang membuat grafis. Buat sebuah daftar list yang berisi objek dari kelas programmer dan desainer. Gunakan perulangan untuk memanggil metode kerja dari setiap objek dalam daftar tersebut, sehingga dapat terlihat bagaimana metode tersebut bekerja dengan polimorfisme. Langsung saja kita buat. Yang pertama, kita mengambil library ABC dan abstract methods. Selanjutnya kita buat kelas pegawai. Lanjut kita menandai dengan abstract method. Selanjutnya kita mendefinisikan abstrak kerja. Kita ketik pas. Selanjutnya kita buat kelas programmer sebagai turunan dari pegawai. Selanjutnya kita mendefinisikan metode kerja untuk kelas programmer. Dan kita menampilkan pesan bahwa programmer menulis code. Selanjutnya kita membuat kelas desainer yang mewarisi pegawai. Lalu kita mendefinisikan metode kerja untuk kelas desainer. Lalu kita tampilkan pesan bahwa desainer sedang membuat grafis. Selanjutnya kita membuat daftar objek programmer dan desainer dengan kode pegawai list sama dengan programmer. Selanjutnya kita menggunakan polymorphism untuk memanggil metode kerja dari setiap objek. Pada kali ini kita menggunakan perulangan. For kita memanggil metode kerja dari setiap objek dengan mengetik pegawai kerja. Langsung kita cek apakah kodenya berhasil. Nah, keluarnya akan seperti ini, yaitu programmer menulis code dan desainer sedang membuat grafis. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 6. Buatlah kelas matematika yang memiliki dua metode hitung dengan overloading. Yang pertama, hitung menerima 2 parameter dan menghitung jumlahnya. Yang kedua, hitung menerima 3 parameter dan menghitung perkaliannya. Kemudian buat kelas matematika lanjut yang mewarisi kelas matematika dan menambahkan metode overloading baru. Metode ketiga, hitung menerima 4 parameter dan menghitung rata-rata dari keempat-empatnya. Lalu buatlah beberapa objek matematika lanjut dan
panggil setiap metode hitung dengan berbagai kombinasi parameter untuk menunjukkan bagaimana metode offloading bekerja dengan konsep polimorfisme. Langsung saja kita buat. Yang pertama kita buat kelas matematika terlebih dahulu. Selanjutnya kita mendefinisikan hitung. Lalu mengembalikan hasil penjumlahan A dan B. Lalu kita mendefinisikan mode hitung untuk kelas matematika dengan 3 parameter. Lalu kita mengembalikan hasil perkalian dari A, B, dan C. Selanjutnya kita membuat kelas matematika lanjut yang mewarisi kelas matematika. Lalu kita mendefinisikan metode hitung untuk kelas matematika lanjut dengan 4 parameter. Di sini sudah ada. Lanjut, kita membuat objek matematika lanjut dan mencoba berbagai kombinasi parameter. Misal kita punya mat sama dengan 3. Lanjut. Lalu misal kita buat print rata-rata dari 10, 20, 30, dan 40 adalah kita menggunakan metode mat hitung. Di sini sudah ada mat hitung 10, 20, 30, dan 40. Langsung saja kita cek kodenya apakah berhasil. Nah, hasilnya akan seperti ini. Rata-rata dari 10, 20, 30, dan 40 adalah 25. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.